Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam kesempatan ini saya menyampaikan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi. Perkenalkan, saya Lansi Megarita MPD dengan NIDN 0704129204. Saya lulusan dari S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Surabaya dan juga lulusan S2 Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia. Saat ini saya mengajar sebagai dosen di program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas PGRI Pusendok. Saya menjabat sebagai sekretaris prodi juga saat ini dan juga jabatan fungsional dan akademik saya adalah asisten ahli. Pengalaman mengajar saya sebagai dosen sejak tahun 2020 dan selama menjadi dosen di Universitas PGRI Pusendok, saya mengampu beberapa mata kuliah di antaranya mata kuliah Pendidikan Pancasila, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, mata kuliah Filsafat Pancasila dan mata kuliah Konsep Dasar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, dalam kesempatan kali ini saya memilih mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan karena mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib kurikulum yang memiliki beban 3 SKS dan juga mata kuliah ini bertujuan untuk membentuk karakter mahasiswa dan juga meningkatkan karakter mahasiswa melalui pemantapan dan pemahaman akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, juga adanya wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, kemudian melalui materi demokrasi dan juga melalui konstitusi negara yang mana mahasiswa nanti akan memiliki kesadaran dalam hukum dan juga kesadaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan dan harapan dari mata kuliah ini ke depannya adalah mahasiswa itu dapat mengaktualisasikannya dan mengimplementasikan konsep dan teori dari pendidikan kewarganegaraan yang mana mahasiswa paham akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, bisa mengimplementasikan secara langsung guna dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Hari ini ada yang tidak masuk? Lengkap ya. Alhamdulillah. Lengkap. Jika sudah lengkap, hari ini kita akan belajar tentang materi yang ada kaitannya dengan materi minggu lalu, ya. Nah, sebelum kita melanjutkan materi minggu lalu, ada yang ingat apa yang sudah pernah dibahas di materi minggu lalu? Ada yang masih ingat? Ya, kita mencoba flashback ya. Minggu lalu kita membahas tentang apa ya? Mohon izin Bu Lensi. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Verna Ayura Maulang Sakti. Minggu lalu kita membahas tentang hak dan kewajiban warga negara. Hak adalah sesuatu yang diterima dan dinikmati oleh seorang warga negara. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh warga negara. Baik, jadi sudah cukup jelas ya bahwasanya minggu lalu kita belajar tentang hakikat dasar dari hak dan kewajiban warga negara. Ya, apa yang dimaksud dengan hak itu, kemudian apa yang dimaksud dengan kewajiban, lantas bagaimana kita sebagai warga negara untuk melaksanakan hak dan kewajiban itu sendiri, ya kan? Nah, dalam materi hak dan kewajiban warga negara, ya kan, seperti capaian yang sudah kita bahas minggu lalu, bahwasanya salah satu capaiannya adalah mahasiswa dapat memahami konsep dasar hak warga negara. Kedua, mahasiswa dapat memahami kewajiban-kewajiban sebagai warga negara, yang mana ini sudah kita bahas di materi minggu lalu, ya kan? Dan materi hari ini melanjutkan materi minggu lalu, kita akan belajar dengan capaian pembelajarannya mahasiswa dapat mengkaji pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara, serta mahasiswa dapat menganalisis ya, penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Begitu ya. Jadi memang pada dasarnya hak dan kewajiban itu harus seimbang. Nah, tetapi tidak bisa kita pungkiri bahwasannya
adanya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban oleh warga negara itu sendiri, ya kan? Ya, tidak perlu jauh-jauh lah ya. Contohnya misalkan ya, contohnya saja misalkan kita merasa iri dengan apa yang diraih oleh teman kita, atau kita merasa iri atas apa yang didapat oleh teman kita. Ya, itu kan yang familiar ya, yang terjadi di kalangan kita kan, seperti itu. Nah, kemudian misalkan contohnya ya kan, sebagai warga negara ya, materi minggu lalu, hak sebagai warga negara itu harus kita terima. Bisa diwakilkan tidak? Tidak bisa diwakilkan, ya kan, tidak bisa diwakilkan. Nah, karena itu suatu hal yang diterima, ya kan, yang berhak kita terima dan itu tidak bisa kita wakilkan. Begitupun juga dengan kewajiban, ya kan, dengan kewajiban kita, ya. Kalau kita sudah mendapatkan hak kita atau kita ingin mendapatkan hak kita, berarti kita harus melaksanakan apa? Kewajiban. Begitu ya. Nah, contohnya ya kan, kalian punya kendaraan bermotor? Punya. Kalian taat membayar pajak kendaraan bermotor? Taat membayar pajak STNK ya setiap tahun, ya kan? Taat? Taat. Baik. Nah, dengan kalian membayar pajak, itu sama halnya kalian sudah melaksanakan apa? Kewajiban. Jadi, sebagai warga negara yang baik, ya, kita sebagai warga negara yang baik, kita harus tertib membayar pajak. Ya. Kan itu ya slogannya, yang ada yang berseliweran baik di medsos, yang berseliweran di berita, ya kan? Nah, baik. Untuk lebih mendalami materi hari ini, dan karena capaian pembelajaran hari ini adalah mengkaji pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara sekaligus menganalisis adanya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, kenapa bisa terjadi pelanggaran hak? Kenapa bisa terjadi pengingkaran kewajiban? Nah, untuk itu kita akan nobar, ya kan? Nonton bareng ya, sebuah video yang mana video ini akan menayangkan beberapa kasus ya, beberapa kasus. Kemudian tugas kalian adalah kalian menganalisis dari kasus tersebut apa yang menjadi faktor penyebabnya, ya. Apa yang menjadi faktor penyebabnya? Kalian analisis kenapa bisa terjadi demikian, ya. Kenapa faktor A bisa menyebabkan terjadinya kasus seperti ini dan seterusnya. Begitu ya. Sudah siap? Sudah. Siap, ya. Nanti setelah video selesai ditayangkan, ya, kalian saya beri jeda waktu 2 menit cukup? Atau 1 menit saja? 2 menit. 2 menit ya. 2 menit untuk kalian berpikir, kalian menganalisis, ya kan, dari konsep dan teoritis yang sudah pernah didapat, ya. Kemudian kalian analisis, oh kasus ini karena apa ya? Kemudian berikan alasannya secara logis, ya. Nah, nanti kita akan bahas bersama, tapi nanti kalian jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan argumen kalian, ya. Baik, siap ya? Siap. Siap. Warga negara, kamu tentu pernah melihat. Silakan disimak dengan seksama terkait video di depan, ya. Mengamen di perempatan jalan raya, juga mungkin kamu pernah didatangi pengemis yang meminta sumbangan. Nah, orang-orang tersebut merupakan salah satu golongan warga negara yang sebetulnya kurang beruntung karena tidak bisa mendapatkan haknya secara utuh.
kondisi mereka yang mereka alami salah satunya itu disebabkan oleh terjadinya pelanggaran terhadap hak mereka sebagai warga negara. Misalkan tidak mendapatkan pendidikan yang layak sehingga mereka harus meminta-minta di jalan seperti gambar di layar. Kemudian pelanggaran hak bisa kita lihat dalam kondisi saat ini dan sering kita jumpai di televisi, di lingkungan kita berada, dan yang akan dicontohkan kali ini hanya 10 menit saja yang bisa kita bahas dan kita lihat. Yang pertama, proses penegakan hukum belum optimal. Kalau kita perhatikan di beberapa minggu ini, beberapa hari ini kita diresahkan oleh keadilan bersyarat bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya apa? Artinya ada beberapa orang yang hukumannya itu diringankan, seperti korupsi, bantuan sosial harusnya seumur hidup, akhirnya dituntut 11 tahun penjara saja. Kemudian ada Bapak Joko Chandra yang diskon hukumannya menjadi 3,5 tahun. Jaksa Pinangki juga sama, didiskon 60%, yang tadinya harusnya 10 tahun menjadi 4 tahun saja. Padahal sudah disebutkan di dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar yang menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan juga pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Tapi kenapa kok sampai-sampai adanya keadilan bersyarat seperti pada gambar itu pelanggaran terhadap hak warga negara yang bisa kita lihat sekarang. Terus kemudian yang kedua, saat ini tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di Indonesia itu masih cukup tinggi. Kita lihat survei dari katadata.go.id menyatakan bahwasanya memang dari 2017 angka kemiskinan dan juga pengangguran di Indonesia sudah menurun. Tetapi pada Maret 2020 di masa pandemi ini pengangguran dan juga kemiskinan itu meningkat sampai 26,4 juta orang. Tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi pada dasarnya itu sudah diatur di dalam pasal 27 ayat 2 Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 45 yang mengamankan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan juga penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Apabila aturan ini diterapkan secara nyata, pasti pengangguran di Indonesia, orang miskin di Indonesia semakin menurun. Kemudian kasus yang ketiga, makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dulu kelas 11 kalian sudah belajar mengenai pelanggaran HAM berat, pelanggaran HAM ringan, pelanggaran HAM yang ada di Indonesia, pelanggaran HAM yang ada di luar negeri, dan sampai sekarang kasus-kasus tersebut tentunya masih ada. Padahal di pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar disebutkan bahwasanya menjamin keberadaan hak asasi manusia. Tapi kenyataannya sampai sekarang masih tetap ada pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Kemudian kasus yang berikutnya, ini masih terjadinya tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama. Di sini ada dua gambar yang sangat miris sekali kalau kita lihat. Gambar yang di kiri menolak adanya pembangunan masjid, gambar yang di kanan menolak adanya pembangunan gereja. Padahal di dalam pasal 29 ayat 2 disebutkan bahwasanya negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama serta kepercayaannya itu. Maka tindakan-tindakan tersebut pada hakikatnya tidak digunakan untuk dilakukan. Kemudian ini yang terkait dengan kalian, ada gambar yang menyebutkan bahwasanya menurut survei 17.000 siswa putus sekolah. Angka putus sekolah yang tinggi itu masih ada di Indonesia, padahal
pemerintah sudah memberikan program 12 tahun wajib belajar. Tapi nyatanya masih banyak sekali anak-anak yang putus sekolah. Padahal sudah diamanatkan dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar disebutkan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan pendidikan itu wajib merupakan pendidikan yang berkualitas. Baik. Sudah? Sudah cukup jelas? Jelas. Perlu ditayang ulang? Tidak ya, cukup ya. Cukup. Ya kan, tidak terlalu cepat ya videonya? Ya. Sudah bisa ditangkap kasus-kasus yang barusan ditayangkan dan sudah ada gambaran kenapa bisa terjadi kasus tersebut. Kaitannya dengan hak dan kewajiban warga negara. Ya. Baik. Saya berikan waktu 2 menit ya. Untuk kalian berpikir ya, untuk kalian mencerna, untuk kalian apa? Untuk kalian menjawab kasus yang ada tadi. Ya, kaitannya dengan apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Itu ya. Dimulai dari sekarang. Sudah. Sudah, Mbak. Oke. Baik. Sudah selesai ya waktunya? Sudah. Sudah siap untuk berargumen? Sudah siap untuk menyatakan pendapat kalian terkait kasus ini? Kaitannya dengan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban? Sudah. Baik. Ada yang bisa menyampaikan argumennya? Kok diam? Sudah dapat jawabannya kan? Sudah. Ya. Ada yang mau sukarela atau mau ditunjuk? Tidak. Tidak mau ditunjuk? Tidak. Baik, siapa kalau tidak mau ditunjuk yang berkenan memberikan argumennya agar kita semua tahu ya. Kita belajar bersama ya di sini. Jangan takut salah, ya. Jangan sungkan juga untuk berpendapat, ya. Ada yang ingin menyampaikan argumennya? Saya Bu Rensi. Oh iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Verna Ayu Rahma Wulan Sakti. Saya ingin menanggapi tentang kasus korupsi yang seharusnya itu dijatuhi hukum selama seumur hidup. Namun, hukuman itu diringankan menjadi 11 tahun penjara.
Hal ini menandakan bahwa aparat hukum saat ini itu belum tegas dalam menyikapi hal itu. Nah, jika disandingkan dengan peristiwa selanjutnya, yaitu tentang Nenek Asyani yang mencuri kayu sebanyak 7 batang, ini dihukum sebanyak 5 tahun. Padahal 7 batang kayu tersebut itu nominalnya itu tidak seberapa dengan kasus yang pertama, yaitu kasus korupsi. Nah, hal ini menandakan bahwa ternyata keadilan di negara kita saat ini itu belum berjalan dengan optimal. Baik. Kasus korupsi disandingkan dengan pencurian kayu, Iya, ya kan? Nah, berarti kurang adil ya? ya kurang adil. Ya. Karena tadi yang untuk korupsi itu kan kerugiannya itu besar. kerugiannya besar tapi dijatuhi hukuman Selama tidak maksimal. Iya, Itu pun masih dikurangi. iya betul. Sedangkan yang mencuri kayu hanya 7 batang kayu, Iya. ya kan? Dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. 5 tahun. Tidak seberapa ya? Iya. Iya. Lebih banyak mana kerugiannya? Lebih banyak korupsi. Lebih banyak korupsi. Nah, berarti kan adanya ketidakadilan. Ya kan? Nah, dari situ ya, menurut Mbak Verna, di situ terjadi pelanggaran hak. Betul. Ya. Pengingkaran kewajiban juga? Iya. Iya. Apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dalam kasus korupsi tadi? Yang menjadi penyebab pelanggaran dan hak itu yang satu ada penyalahgunaan kekuasaan, yaitu pada kasus korupsi. Beliau menyalahgunakan kekuasaannya untuk korupsi yang seharusnya uang itu untuk dana bantuan sosial, namun dikorupsi. Sudah ya? Baik. Kita ketemu satu faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, yaitu Penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan wewenang, ya kan? Ya. Jadi sebagai warga negara, meskipun kita punya kekuasaan lebih tinggi di antara warga negara yang lain, maka kita juga harus tahu hak dan kewajiban sebagai warga negara yang memiliki status, ya kan? Status sebagai pejabat publik, status sebagai elit politik, status sebagai kepala daerah misalkan, status sebagai kepala pemerintahan dan lain sebagainya, ya kan? Bahkan status sebagai wakil rakyat. Nah, ini kan tanggung jawabnya kan besar ya. Tanggung jawabnya besar. Nah, karena adanya penyalahgunaan kekuasaan, ya kan? Saya punya kekuasaan yang tinggi, ya kan? Saya pejabat, jadi apa? Saya punya wewenang untuk mengambil hak orang lain. Apakah demikian? Tidak ya, salah. Jadi siapapun kita, ya siapapun warga negara yang memiliki status tertentu, ya kan, yang itu punya privilege, maka seyogyanya tidak boleh ya mengambil hak warga negara lain dan juga tidak boleh mengingkari kewajibannya, ya kan? Nah, kalau sebagai wakil rakyat ya kewajibannya apa? Menampung aspirasi, ya kan? Kemudian menyampaikan aspirasinya. Namanya kan wakil rakyat yang mewakili rakyat di skala nasional, ya tidak? Iya. Ya kan? Nah, misal keluhan-keluhan kita dan sebagainya. Bukan malah apa? Melakukan korupsi, ya kan? Yang dirugikan apakah hanya negara? Tidak. Kita dirugikan tidak dengan adanya korupsi? Dirugikan, ya kan? Itu kan hak tadi, bantuan sosial. Kita berhak sebagai warga negara untuk mendapatkan bantuan sosial. Tapi karena dikorupsi, maka tidak tersalurkan ke kita, ya tidak? Iya. Nah, begitu ya. Berikutnya, ada yang berpendapat lain? Ada yang berpendapat lain? Izin Bu. Oh iya, silakan. Perkenalkan saya Pratama Yoga di Ramadhani untuk berargumen, tapi ini agak mirip-mirip sedikit Bu. Boleh. Baik. Ya. Untuk faktor-faktor penyebab pelanggaran hak dan kewajiban ialah penyalahgunaan kekuasaan. Nah, contohnya seperti apa? Ketika pejabat atau institusi negara menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya, maka hak-hak rakyat bisa dilanggar.
yang misalnya pembatasan kebebasan berpendapat dan oposisi atau ketidakadilan hukum kepada masyarakat. Baik, ya. Faktornya sama. Baik. Contohnya beda ya. Faktornya sama, contohnya beda. Yang satu contohnya terkait korupsi, ya kan, kemudian penjatuhan hukuman yang tidak adil, yang dirasa tidak adil atas satu pelanggaran, satunya korupsi, satunya apa? Pencurian kayu. Pencurian. Nah, ini tadi satu lagi. Penyalahgunaan kekuasaan dalam hal apa? Dalam hal membungkam apa? Aspirasi. Dalam hal membungkam atau membatasi apa? Ya, membatasi hak suara, hak berpendapat kita. Pada dasarnya kita sebagai warga negara punya hak untuk berargumen, punya hak untuk mendapatkan apa? Mendapatkan kesempatan untuk berbicara baik di depan umum maupun di balik layar, gitu ya. Dan ini sudah diatur dalam konstitusi. Tadi sudah dijelaskan ya. Ya, pasal 28A sampai 28J di situ sudah menjelaskan bahwasanya setiap warga negara itu punya hak untuk berpendapat, berargumen, menyampaikan suaranya dan lain sebagainya. Begitu ya. Baik. Ada yang ingin berpendapat? Sudah cukup? Baik. Tadi dari beberapa kasus yang kita lihat ya, faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dari dua teman kalian baru satu kan di antara banyak faktor. Nah, faktor yang lainnya misalkan apa? Ya. Egois. Tahu? Ya. Adanya rasa egois. Ya. Jadi di diri warga negara itu ada rasa egois, perasaan egois. Ya. Tingkatnya keegoisan seseorang atau warga negara. Berikutnya apa? Tadi sudah ya. Sudah tadi ya, penyalahgunaan kekuasaan, kemudian ketidaktegasan aparat penegak hukum. Benar ya? Berikutnya apa? Kurangnya kesadaran warga negara terhadap bangsa dan negaranya. Gitu ya. Baik. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Cukup ya? Baik. Kalau cukup, kita akhiri perkuliahan hari ini. Sebelum kita mengakhiri, kita simpulkan bersama, ya kan, dari materi hari ini, apa yang bisa kita ambil dari perkuliahan terkait dengan hak dan kewajiban warga negara, kaitannya dengan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Ada yang ingin menyimpulkan? Izin dulu. Ya, silakan. Nama saya Sarin Gafur Sabrina. Izin menyimpulkan dari materi tadi, yaitu kita sebagai warga negara harus saling menghargai hak dan juga kewajiban orang lain agar tidak terjadinya pelanggaran hak dan juga pengingkaran kewajiban yang ada di Indonesia. Baik. Bagus ya. Jadi memang benar sebagai warga negara kita itu harus saling menghargai dan menghormati. Ya, agar tadi tidak terjadi kasus-kasus seperti yang ada di video. Begitu ya. Jadi antara hak dan kewajiban itu harus seimbang, berjalan selaras, beriringan. Ya kan? Baik. Itu saja yang bisa kita simpulkan dari materi hak dan kewajiban warga negara jilid 2 ya. Karena jilid pertama dulu kan sudah ya, sekarang jilid 2. Ya, untuk itu materi minggu depan ya kan kita akan beralih ke materi yang baru ya, ke materi yang baru. Ya, sebagai follow up dari materi hari ini, kalian akan saya berikan tugas yaitu bentuk kelompok ya. 3 kelompok, kemudian kalian buat poster. Ya. Kalian buat poster kaitannya dengan pelanggaran hak dan kewajiban. Gitu ya? Sudah jelas? Ya, untuk petunjuk jelasnya atau petunjuk secara rincinya nanti akan saya share lewat Google Classroom. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum. Jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri perkuliahan hari ini dan kita berikan applause untuk kita semua. Baik ya. Baik. Sekian dari perkuliahan hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi aktifnya, ya kan? Untuk itu kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.